Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pemirsa jamaah pengajian yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita pergunakan sisa-sisa umur kita itu untuk senantiasa membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa ila jami'al marhumin min abaina wa ummahatina wa auladina wa jami'il masyaikh wa ustadi wa ustadi wa faradallahu lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muqaddahu sallallahu alaihi wasallam, sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi, demi Allah, nafsi utawi kang jiwaku biyadihi iku ing dalem tangannya Allah. Malaqika ora tatemu asyaitonu sopo setan kotu sama sekali salikan hale kang ngumbat fajan ing dolan ila angin wasala kahlan ngumbah sopo setan fajan ing dolan waira fajika ing laini kang laini dolani siro kabeh. Muttafaq alaih. Faqala maka adebu sallallahu alaihi wasallam posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi demi Allah nafsi tining jiwa abdi nabiyadihi ponika edelem takuna alladzi malakika tak bekal tatemu asyaitonu posera setan kotu sama sekali salikan hale seajelen fajan ajelen ilan angin wasalaka ajelen posera setan fajan deka ajelen wairo fajika kalaben otabe set lain jelenang panjenengan. Muttafaq alaih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, setan sama sekali tidak akan bertemu terhadap kalian sepanjang kalian itu berjalan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kalian itu melalui jalur ihdinas siratal mustaqim, setan tidak akan pernah ketemu dengan kalian dalam satu jalur sepanjang jalur kalian itu benar. Setan tidak akan pernah bertemu dengan kalian sepanjang kalian itu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Setan tidak akan pernah bertemu dengan kalian sepanjang kalian sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan tidak akan pernah bertemu dengan kalian sepanjang kalian mengikuti thariqah salafun shalih. Kalian tidak akan bertemu dengan setan sepanjang kalian itu sudah di jalur yang benar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diceritakan
oleh ulama secara aklamasi. Wa kadzalika lan koyo mengkono hadis nisa Quraisy fi hadisi Ummi Zur'in ing dalam hadis Ummu Zuru al-masyhur kang terkenal alladzi kang rawahu nyeritaake ing hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Indama qassat ing dalem nalekani cerita Aisyah tu sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha mugi-mugi Allah ridho anha saking Aisyah ceritane napa hadis ihda asyarati imraatin ing hadis 11 pira-pira wong wedok kullu wahidin utawi saban-saban siji tukhbiru iku nyeritakake sapa kulun an zaujiha saking bojone kulun. Wadzalika lan utawi mengkono tukhbiru kana iku ono apa zalik ba'da sholatil isya iku saampune salat isya. Wa bawwaba lan gawe bab alaihi ing atase hadis al-Imamul Bukhari sapa Imam Bukhari babus samar ma'al ahli bab perhatian emong-emongan ing dalam waktu bengi. Jadi wa kadzalika ben akatiyaka disa hadis nisa Quraisy fi hadisi Ummi Zuru ing dalam hadis Ummi Zuru al-masfur terkenal alladzi rawahu aceritahu ing hadis al-Bukhari posera Imam Bukhari wa Muslim ben posera Imam Muslim indama qassat dalam nalekana acarita Aisyah tu posera Siti Aisyah radhiyallahu anha muka-muka Allah ridho anha dari Aisyah. Napa saya cerita aki hadis ihda asyarati imraatin deka hadis 11 orang berbini. Kullu wahidin tining saben-saben setong dari si 11 kenika tukhbiru ponika pada acereta posera kulun an zaujiha dari lagina kulun. Wadzalika bentining ka disa tukhbir kana ponika beda pona padzalik ba'da sholatil isya ponika salastarena otaba saampona salat isya. Wa bawwaba ban akhbai abbab alaihi atas hadis posera ka dinto al-Imamul Bukhari posera Imam Bukhari. Ponapa asmah abbab ka dinto not babas samari ma'al ahli de kasitong bab sinyamana babas samar ma'al ahli emong-emongan dalam waktu bengi artinya bercerita-cerita ketika waktu malam. Artinya begitu juga dengan adanya hadis tentang wanita-wanita yang ada di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada hadis Ummu Zuru yang sangat masyhur, yang sangat terkenal sekali, yang telah diriwayatkan oleh Syaikhani. Siapa Syaikhani? Al-Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Jadi setiap hadis yang diriwayatkan oleh keduanya Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka keduanya itu dikenal dalam ulama-ulama muhaddisin rawahu syaikhani. Berarti syaikhani itu adalah Imam Bukhari dan Muslim. Nah, apa itu indama qassat Aisyah radhiyallahu anha hadits 11 imraatin. Pada suatu ketika Aisyah bercerita tentang hadis 11 orang perempuan. Wa kullu wahidin tukhbiru an zawjiha.
Dan yang 11 itu masing-masing menceritakan suaminya, sharing tentang suaminya, bercerita-cerita tentang pasangan hidupnya. Wazalika kana ba'da sholatil isya. Dan curhat-curhatan itu timingnya, schedule-nya setelah menunaikan sholat isya. Jadi ada 11 orang perempuan, habis selesai menunaikan sholat isya, dia kumpul. Ya kalau perempuan ketemu perempuan kan biasa sharing-sharingan, curhat-curhatan, bagaimana suaminya, bagaimana keperkasaan suaminya, bagaimana kelembutan suaminya, bagaimana tentang kerumahan suaminya. Semua aspek tentang tindak tanduk sang suami itu akan diceritakan sama teman-temannya. Itu menjadi sebuah kebanggaan kalau perempuan itu mampu bercerita tentang kelebihan suaminya. Oh, kalau suami saya begini, tadi malam itu Masya Allah. Oh, kalau suami saya pekerjaannya begini, pekerjaannya di kantoran, penghasilnya begini. Jadi makanya seorang laki-laki itu harus menjadi role model, harus menjadi suri tauladan kepada istrinya agar menjadi topik hangat sebagai bahan sharing dan percakapan di antara sesama perempuannya. Bahkan yang 11 perempuan ini wabawwaba alaihil Imamul Bukhari. Imam Bukhari secara spesifik itu membuat bab khusus tentang hadis ini. Nah, apa babnya? Namanya As-Samaril Ma'al Ahli. Sikap Rasulullah dan pribadi Rasulullah dalam memperlakukan keluarganya. As-Samaru Ma'al Ahli, omong-omongan ing dalam waktu bengi. Jadi cerita-cerita waktu malam. Jadi Rasulullah itu kalau malam itu panggil istrinya, bercerita-cerita, sharing, curhat-curhatan. Ya, semacam dakwah internal, dakwah interaktif internal keluarganya. Ini sungguh sangat menjadi inspirasi buat kita para suami. Jadi kalau malam-malam itu cerita-cerita kegiatannya apa, sharing-sharingan. Barangkali ada kebuntuan dalam penyelesaian masalah, tidak ada semacam problem solving penyelesaian, bisa saja istrinya itu memberikan solusi dan alternatifnya. Makanya sharing saja kepada istrinya. Jangan mengabaikan istri. Karena ketika kita tertutup kepada keluarga, maka ketika ada problem, maka istri kita tidak akan memberikan tanggung jawab, tidak mempunyai rasa rasa kebersamaan. Kenapa? Karena dia selama itu tidak diajak untuk bertemu. Ada saudara saya di Jogja itu, jadi suaminya itu, saudara saya itu bergerak sendiri. Dia punya bisnis besar, bahkan tidak hanya di level nasional, bahkan ke internasional. Nah, dia itu bergerak sendiri tanpa meminta pertimbangan istri. Puncaknya, saudara saya itu ditipu oleh partner bisnisnya, ditipu oleh teman sejawatnya, dan jumlahnya cukup fantastis, itu berjumlah miliaran rupiah. Nah, ini adalah akibat dari dia berjalan sendiri. Ini adalah karena faktor tidak melibatkan istri. Ini adalah unsur ego kepada sang suami, sehingga menganggap
istrinya itu pekerjaannya hanya 3 hal ini. Kasur, kalau tidak kasur sumur, kalau tidak sumur dapur. Jadi menganggap istrinya hanya seputar 3 ini, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur. Tentang masalah entrepreneur, usaha, pekerjaan, istri tidak boleh ikut-ikut. Nah, ketika terjadi persoalan-persoalan yang istrinya tinggal melempar tanggung jawab, karena memang selama ini tidak diminta untuk sharing, tidak diminta pendapatnya. Akhirnya apa? Dia nangis-nangis, minta maaf sama istrinya. Jadi kalau sudah dia bangkrut, jatuh, terpuruk, baru nangis-nangis sama istrinya. Jadi istrinya itu hanya diberikan beban. Istrinya itu hanya disuguhi cerita-cerita yang mengenaskan. Istri itu hanya diberikan kerugian-kerugian besar, baru cerita sama yang. Kalau bagaimana suaminya itu beruntung, sukses, istrinya itu tidak diajak rembukan. Nah, itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Fata'ammal, mongko angen-angen sira akhi zauji, sedulur ingsun az-zauji kang dadi bojo lanang. Nopo? Husna isyratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing bagusi pergaulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li zaujatihi, maring bojo-bojone Kanjeng Nabi. Wa karima khulqihi ma'ahunna, lan mulyoni akhlaki Kanjeng Nabi ma'ahunna, sartani zaujatihi. Wa kaifa annahu, lan iku ya opo annahu utawi sak temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu utawi sak temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iku ono sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqtati'u iku mutung sapa Kanjeng Nabi syai'an ing perkara min waqtihi, saking waktune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatasamaru omong-omongan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem waktune ma'a ahlihi, sartani keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidalili iswa'ihi sallallahu alaihi wasallam, kelawan dalil olehe menggauli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guyoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Aisyah radhiyallahu anha, maring Siti Aisyah radhiyallahu anha, mugi-mugi Allah ridho anha saking Aisyah. Wahia lan utawi Aisyah, tuhdisuhu iku cerita sapa Aisyah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkisotin saking cerita-cerita waqa'at kang tumiba opo kisah fil jahiliyati ing dalem masa-masa jahiliyah, min nisa'in saking pira-pira wong wedok, ijtama'na kang ngumpul sapa nisa, wa ta'aqadna lan padha janjian sapa nisa, ala antukhbira ing atase sak temeni cerita-cerita, kullu wahidin sapa saban-saban siji, min hunna saking nisa, min khabarin saking min khabari zaujiha, saking khabari bojoni nisa, ma'aha sartani Aisyah, syai'an sakwiji-wiji.
Fata amal maka mikirah panjenengan kapi akhiz zauji he tretan gula asauji se ampun ngakungi raji. Napa mikir kudu napa husna isyratin nabi dek kapeku secara agaulah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li zaujihi maring raji-rajina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata amal maka mikir panjenengan he tantretan tibi mikir napa wakari bahulkihi ma'ahunna katipo napa muljena ahlaka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ahunna sartana raji-rajina Gusti Kanjeng Nabi. Wa kaifa ben ponika katipona pa annahu tining saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ponika beda puase Gusti Kanjeng Nabi yaktati ponika muto posera Gusti Kanjeng Nabi syai'an de kasitong-sitong min waqtihi saderi bektona Gusti Kanjeng Nabi yatasamaru akeje-keje acerita-cerita posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dalam bektona ma'a alihi sarta keluarga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidalili iswa'ihi sallallahu alaihi wasallam kalaban dalil oleh akajat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah maring Siti Aisyah radhiyallahu anha muka-muka Allah ridha anha dari Aisyah wahia bentining Aisyah tuhdisuhu ponika acerita posera Aisyah hu deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerita angkisotin dari setong cerita waqo asitomi pepona pakisah fil jahiliyati edelem zaman-zaman jahiliyah min nisain dari banyak-banyak orang berbini ijtama ala si akumpul posera nisa wa ta'aqadna ben pada ajanjian posera nisa ala an tukhbira atas kutu acerita posera kulun posera saben-saben setong kullu wahidin posera saben-saben setong min hunna dari salah setong nisa bin khobarin dari cerita-cerita kabar-kabar zaujihi dari cerita kabar lagina ma'ahem sartana Aisyah syai'an de kasetong-setong. Jadi oleh karena itu wahai para suami yang lagi saat ini mempunyai tanggung jawab untuk membahagiakan istrinya harus berpikir, harus belajar, harus mengambil ibrah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggauli saudaranya. Bagaimana bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menemani keluarganya. Wa karima khulqihi ma'hunan, bagaimana etika, bagaimana luhurnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Wa kaifa annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqtati'u syai'an min waqtihi yatasamaru fihi ma ahlihi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengambil schedule waktunya untuk hanya sekedar sendagurau kepada keluarganya. Kendati pun beliau seorang kepala negara, kendati pun beliau seorang jenderal, kendati pun seorang miliarder, kendati pun beliau seorang panglima, beliau itu masih menyisihkan waktu untuk keluarganya. Hanya sekedar ngobrol, hanya sekedar bercerita-cerita, hanya sekedar bercanda ringan kepada keluarganya. Ya tidak seperti, jadi ketika Anda itu sebagai jenderal, jangan bawa jenderalnya ke rumah. Ketika Anda sebagai kepala sekolah, jangan bawa kepala sekolahnya ke rumah. Ketika Anda sebagai rektor, jangan bawa rektornya itu ke rumah. Anda itu rektor ketika ada di kampus.
Anda itu menjadi jenderal ketika ada di markas, tetapi ketika Anda sudah di rumah, Anda bukan lagi jenderal, Anda bukan lagi rektor, tetapi Anda sebagai kepala rumah tangga. Jadi harus menempatkan diri. Jadi kita itu kalau posisi di rumah, posisi kita adalah sebagai kepala rumah tangga, bukan kepala negara. Nah, bidalili isra'ihi sallallahu alaihi wasallam di Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenankan gulau-gulau sendaguro kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Rasulullah itu sendaguro guyon ringan kepada Aisyah, wahiyya tuhdithu an qissatin. Lalu kemudian Aisyah itu bercerita-cerita sebuah kisah, sharing kepada Rasulullah SAW, waqa'at fil jahiliyah, cerita-cerita waktu masa-masa jahiliyah tempo dulu. Min nisa'in ijtama'na wa ta'aqa ala an tukhbira kullu wahidin minhunna min khabari zawjiha ma'huna. Di mana orang perempuan itu kumpul dalam satu tempat, lalu kemudian janjian. Nah, masing-masing orang tersebut itu sharing, bercerita-cerita tentang suami. Oh, kalau suami saya begini. Oh, kalau suami saya enggak, Mbak, begitu, Mbak. Oh, kalau suami saya begini tadi malam. Nah, kalau suami saya enggak, seperti ini. Nah, cerita seperti itu tidak apa-apa. Diperbolehkan itu cerita-cerita, tapi tanda kutip menceritakan yang baik-baik saja. Jadi kesimpulan dari penjelasan kitab pada pagi hari ini adalah kita seyogyanya harus mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dalam mendidik keluarganya. Mudah-mudahan pada kajian pada pagi hari ini bisa menambah wawasan dalam topik kekeluargaan dan parenting, dan menjadi bekal kita ke depan untuk memperlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.